Bismillahirrahmanirrahim. Amalan apa yang disyariatkan di dalam bulan Zulhijjah? Yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umrah yang satu ke umrah yang berikutnya merupakan penebus dosa yang dikerjakan di antara kedua umrah tersebut. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang lain untuknya kecuali surga. Al-Imam An-Nawawi berkata, untuk haji yang mabrur, untuk orang yang haji mabrur, sekedar diampuni dosa enggak cukup. Bagi mereka ada balasan yang lebih pantas dari sekedar pengampunan dosa, yaitu ditempatkan, dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua adalah berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah. Bila tidak bisa, maka terutama yang tanggal 9, yaitu hari Arafah. Nabi SAW mengatakan, "Shaumu Arafata yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah." Nabi SAW mengatakan bahwa berpuasa di hari Arafah bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi tidaklah bermakna kalau sudah puasa Arafah berarti besok sampai setahun ke depan bebas melakukan dosa. Yuk zina, janganlah. Tidak apa-apa, kan kemarin sudah puasa Arafah. Maka ini menempatkan amalan tidak pada tempatnya. Dan harus diketahui bahwa tidak ada dosa yang dihapuskan dengan sekedar beramal kecuali sekedar dosa kecil. Dosa kecil yang bisa dihapuskan hanya dengan sekedar pakai amalan. Adapun dosa besar tidak bisa diampuni hanya dengan sekedar beramal. Maka sholat 5 waktu sampai sholat 5 waktu yang berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya, ya ini hanya dosa-dosa kecil saja. Begitu juga umrah ke umrah, haji ke haji, hanya dosa-dosa kecil saja yang diampuni. Ketiga, zikir, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Nabi SAW mengatakan, perbanyaklah pada hari-hari itu di 10 hari yang pertama dengan tahlil, takbir dan tahmid. Takbir yang mutlak dilakukan setiap saat baik siang maupun malam sampai matahari terbenam di akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, nanti jangan heran apabila ada orang takbiran tanggal 2, 3, 4 Zulhijjah. Sebagian kaum muslimin, terutama di Indonesia, kita tidak biasa mendengar. Tapi bila ada, maka jangan heran. Karena itu termasuk di antara zikir yang disebut dengan takbir mutlak. Waktu saya dulu tinggal di Saudi, di depan kontrakan ada masjid. Di pintu masjid ditempeli oleh takmirnya tulisan untuk memperbanyak zikir dan takbir. Jadi sebagian orang-orang di sekitaran masjid itu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 mereka pun sudah takbiran. Maka saya dengar tetangga Indonesia ada yang berkata, hebat ya kau di Saudi ini, sudah lebaran. Tapi maksudnya itu mengejek, dan yang benar dia mengejek dirinya sendiri karena dia tidak berhenti berarti yang namanya zikir berupa takbir mutlak. Kemudian takbir muqayyad dilakukan setiap saat selesai sholat fardu sejak pagi hari Arafah, setelah selesai sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan asar hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Di nomor 4, bertaubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Yang kelima, banyak beramal soleh seperti sholat, sedekah, berjihad, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar dan lain. Keenam, berkurban pada hari raya kurban dan hari tasyrik. Yang ketujuh, tidak mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi yang hendak berkurban. Yang kedelapan, sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya.